bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum. Itu dalam somatologia yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir Romo confuse, Romo, antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MK, jadi sendiri pelanggaran etika yang berat, dan kalau masyarakat mengalami bahwa etika secara berat bisa dilanggar demi suatu tujuan politik, dengan sendirinya faham mengenai penguasa yang melakukan itu akan turun, akan ditaati karena dia berkuasa, tidak karena keyakinan lagi. Akibatnya, kalau mengikuti Immanuel Kant, Kant justru menunjukkan kalau suatu negara ditata menurut undang-undang yang adil dan bijaksana, tidak perlu usaha etika tinggi, orang dengan sendirinya akan taat karena paling masuk akal hidup sesuai dengan undang-undang. Kalau sebaliknya negara tidak memperhatikan itu, orang secara etis tidak akan merasa melakukan apa-apa kalau tidak taat pada negara, hanya akan memperhatikan supaya tidak kena. Seperti di lalu lintas kalau kita dengan motor lawan arus itu pertimbangan. Etis itu tidak. Belum tentu saya jawab semuanya. Cukup, Romo. Waktunya juga sudah habis. Ada satu majelis belum dijawab. Waktunya sudah habis. Ya, tapi dia belum jawab majelis. Iya, itu ahli tidak menjawab juga boleh kok. Oh iya, oke. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.